Salam untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang selalu menyalurkan informasi terbaru seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi lain yang relevan seputar dunia pemerintahan. Pada kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah, ya, tentunya untuk mencerdaskan anak kehidupan bangsa Indonesia. Jadi ini adalah salah satu kabar gembira yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa pengangkatan P3K, Bapak Ibu, kabar baik bagi honorer R2 dan R3, di mana pemerintah membuka jalan untuk pengangkatan P3K untuk Bapak Ibu honorer R2 serta R3. Nah, bahwa saatnya pengangkatan P3K paruh waktu untuk R2 dan R3, Bapak Ibu. Sudah saatnya, jadi Bapak Ibu jangan menolak ya, di mana pemerintah membuka jalan untuk menjadi P3K. Kira-kira begitu informasi terbarunya dari media nasional jpn.com, Bapak Ibu ya, yang tayang pada minggu lalu 30 Maret 2025. Nah, supaya lebih jelas, mari kita langsung pada informasinya tanpa basa-basi lagi, Bapak Ibu. Dan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk support channel dengan cara yang paling sederhana, yaitu menekan tombol silakan sukai, bagikan, serta subscribe. Dan mungkin paling penting, Bapak Ibu silakan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang selalu saya salurkan dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu semua. Baik, langsung kita pada informasinya. Kira-kira seperti apa dari Bapak Ibu ya? Bahwa pemerintah pasang target penataan non-ASN atau honorer yang bisa kelar tahun ini, termasuk bagi yang tidak lulus seleksi P3K 2024. Nah, ini adalah salah satu, Bapak Ibu, yang dari tahun lalu, bahwa kita sebagaimana ketahui bersama, salah satu komitmen ataupun program unggul Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan ataupun termasuk dalam undang-undang bahwa tahun 2025 itu honorer tidak ada lagi, Bapak Ibu ya, melainkan hanya ada ASN ya untuk guru, baik itu P3K ataupun PNS. Melainkan, Bapak Ibu, masih ada honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahun 2024. Nah, itu adalah salah satu tanda tanya kita bersama, bagaimana dengan nasib mereka, Bapak Ibu ya. Sementara juga ya, sempat ada isu dari pemerintah bahwa pengangkatan P3K ataupun seleksi P3K tahun 2024 itu diangkat, Bapak Ibu ya, tidak melalui seleksi ya. Meskipun mengikuti seleksi ya, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa itu hanya sebuah formalitas saja. Namun sekarang realitanya banyak Bapak Ibu yang tidak lolos seleksi P3K 2024. Maka dengan ini, dari kabar sekarang adalah kabar gembira untuk Bapak Ibu yang tidak lolos seleksi P3K 2024. Karenanya, Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Bapak Judan Arif Fakrullah meminta instansi pusat baik daerah untuk mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu inilah yang menjadi harapan Bapak Ibu yang tidak lolos seleksi P3K 2024. Ya, meskipun tidak menjadi P3K penuh waktu, Bapak Ibu, namun pemerintah memberikan peluang untuk menjadi ASN ya, meskipun hanya P3K paruh waktu, Bapak Ibu ya. Menurut saya itu tidak apa-apa ya, meski dalam
Lebih baiknya Bapak Ibu menerima hal tersebut daripada Bapak Ibu di PHK. Karena itu tidak ada lagi ASN, Bapak Ibu ya, tidak ada lagi honorer, melainkan semua ASN. Makanya Bapak Ibu yang R2 serta R3 dijadikan P3K paruh waktu. Nah, Ketua Aliansi Honorer Bapak Nasional ya Provinsi Riau Bapak Eko Wibowo mendorong rekan-rekannya yang masuk kategori R2 dan R3 untuk menerima skema penuntasan melalui P3 pengangkatan P3K paruh waktu. R2 ialah honorer K2 masuk database BKN yang ikut seleksi P3K 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, ini sedangkan adapun R3 ialah non-ASN atau honorer yang sudah masuk database BKN tetapi tidak kebagian formasi alias tidak lulus seleksi P3K 2024. Nah, mereka inilah yang akan masuk dalam gerbong pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Ya, diketahui secara mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu yang diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ya, bahwa Kemenpan RB 16 tahun 2025 ini menyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Ya, pada diktum kelima bahwa Kemenpan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut: telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, untuk mengenai mekanisme pengangkatan honorer database BKN ini menjadi P3K paruh waktu diatur di diktum ke-7 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, yaitu untuk pejabat pembina kepegawaian ya ataupun disingkat dengan PPK. Ini mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada Kemenpan RB dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima bahwa rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK ya atau pejabat pembina kepegawaian. Nah, Kemenpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Kemudian ada rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatannya. Kemudian PPK ya mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN. Nah, itu paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Baru ada SK Bapak Ibu ya setelah ditetapkan dan sudah bekerja selama 7 hari. Bahwa Kepala BKN menetapkan nomor induk P3